Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho illah wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Saya beristighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu an ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah dibangunkan dari tidur panjang kita untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah di mushola yang kita cintai ini. Sholawat beserta salam mudah-mudahan Allah curahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita mengenai puasa sunnah ya. Karena ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Tentang rukun-rukun puasa ya, kalau nanti kita bahas tentang bagaimana puasa itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, bahkan ada larangan kita melakukan puasa. Pertama tentang rukun yaitu waktu puasa ya, waktu puasa ini tentang waktu puasa sunnah. Maksudnya puasa di sini adalah puasa sunnah. Sebagai rukun pertama terbagi menjadi tiga, yaitu waktu yang disunatkan, waktu yang dianjurkan, kemudian waktu yang dilarang, dan waktu yang tidak disunatkan juga tidak dilarang. Tentang waktu yang disunahkan berpuasa, sebagian ada yang diperselisihkan oleh para ulama.
Dan sebagian lagi ada yang disepakati oleh mereka. Yang disepakati oleh para ulama ialah puasa pada hari Asyura, ya, puasa hari ke-10 di bulan Muharram. Sementara yang diperselisihkan kesunatannya ialah puasa pada hari Arafah, puasa 6 hari di bulan Syawal, dan puasa pertengahan tiap bulan pada tanggal 13, 14, dan 15. Kalau mengenai hari Asyura, ya, puasa pada hari Asyura ditetapkan berdasarkan hadis yang menyatakan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Asyura dan beliau menyuruh untuk berpuasa pada hari itu. Dan juga tentang puasa hari Asyura ini beliau bersabda, barang siapa pagi-pagi dalam keadaan berpuasa, hendaklah ia sempurnakan puasanya, dan barang siapa pagi-pagi dalam keadaan tidak berpuasa, hendaklah ia sempurnakan sisa harinya. Maksudnya di sini memang pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat datang di Madinah menemui orang-orang Yahudi di sana sedang berpuasa. Nah, saat itu Rasulullah bertanya, apakah yang kalian lakukan? Kemudian mereka menyatakan bahwa ini adalah hari kemenangan, cerita bla 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 dan lain sebagainya. Kemudian ya, Rasulullah menyampaikan, saya lebih berhak untuk melakukan puasa. Maka di situ Rasulullah SAW mengajak umatnya, mengajak para sahabatnya untuk senantiasa melaksanakan puasa di hari Asyura atau hari ke-10 di bulan Muharram. Dan di riwayat lain disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Beliau bersabda, pada tahun depan insya Allah kami akan berpuasa Asyura. Pada hari ke-9, kata perawi, belum sampai pada tahun depan Rasulullah SAW keburu wafat. Ini dalam riwayat yang lain. Kemudian hari puasa di hari Arafah. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang puasa hari Arafah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa pada hari itu, beliau bersabda, puasa pada hari Arafah dapat menghapus dosa selama setahun yang lalu dan yang akan datang. Tapi Nabi tidak berpuasa pada waktu itu. Itulah sebabnya pendapat para ulama beragam. Kata Imam Syafi'i memilih untuk mengkompromikan kedua hadis yang saling bertentangan. Menurutnya, tidak berpuasa pada hari Arafah ada bagi orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Dan sunnah berpuasa bagi orang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji. Nah, ini kita tidak pernah menemukan di sana orang yang sedang wukuf di Arafah pada berpuasa. Memang tidak dianjurkan. Maka di sini kesunahan orang berpuasa di hari Arafah diperselisihkan, karena bagi orang-orang yang menunaikan wukuf di Arafah atau sedang beribadah haji, tidak ada perintah untuk menunaikan puasa Arafah. Tetapi bagi orang yang tidak sedang berhaji, tidak sedang wukuf, maka di sini disunahkan untuk berpuasa di hari itu. Hari Arafah adalah hari ke-9 di bulan Dzulhijjah, di mana para hujjaj, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji,
tanggal itu adalah wukuf atau sebagai puncaknya haji. Al-Hajju Arafah. Jadi orang haji itu wajib untuk mengikuti melaksanakan wukuf di Arafah walaupun sebentar. Ada orang haji tetapi dia tidak ikut wukuf, alasan sakit, itu tidak haji, tidak diterima. Ya, Al-Hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Maka orang yang sedang berhaji tidak disunahkan untuk berpuasa, dan bagi orang yang tidak berhaji disunahkan untuk berpuasa. Maka di sini ada perbedaan apakah kesunahan puasa Arafah itu dianjurkan atau tidak. Maka di situ ada perbedaan, yang sedang haji tidak disunahkan, yang sedang tidak haji dianjurkan. Karena puasa di hari Arafah dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga adalah 6 hari di bulan Syawal, puasa ya, atau puasa Syawal biasa kita sebut. Tentang puasa di hari di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, dasarnya adalah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan lalu disusul dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah berpuasa setahun penuh. Mengapa bisa demikian? Karena diibaratkan setiap harinya kita melakukan puasa itu seperti kita melakukan 10 hari. Kalau selama Ramadan 30 hari berarti 300 hari plus 6 hari berarti 360 hari, sama dengan 1 tahun kalender Hijriah. Tetapi Imam Malik menganggapnya makruh. Mungkin karena ia merasa khawatir orang-orang akan menyamakan puasa Ramadan dengan puasa di bulan Ramadan. Atau mungkin ia belum mendengar hadis tadi, atau mungkin ia menganggap hadis tadi tidak sahih. Imam Malik juga menganggap makruh puasa 3 hari tiap tengah bulan, yaitu pada tanggal 13, 14, 15, meskipun ada hadis yang menerangkannya karena kekhawatiran orang-orang awam akan menganggapnya sebagai puasa wajib. Maka di sini memang ya tidak boleh mewajibkan sesuatu yang sunnah. Mengapa? Ya karena itu akan merubah hukum. Ya, wong itu sunnah tapi dianggapnya wajib. Ya maka yang baik bagaimana? Yaitu sunnah. Kalau memang mampu untuk melakukan kesunahan itu lakukan. Kalau memang tidak mampu ya kita tidak melakukan. Itu namanya sunnah. Tapi jangan kemudian sebuah kesunahan saya mewajibkan. Loh, sebuah kesunahan kok dirubah menjadi wajib, ini yang tidak boleh. Itu namanya merubah hukum. Ya banyak contohnya. Saya setiap hari harus membaca ini, padahal membaca itu awalnya adalah sunnah, tapi karena dia mewajibkan maka di sini yang dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian puasa 3 hari selama sebulan secara tidak menentu. Disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Rasulullah SAW setiap bulan biasa berpuasa 3 hari secara tidak menentu. Sesungguhnya beliau bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As yang seringkali berpuasa, apakah tidak cukup kamu berpuasa 3 hari saja setiap bulan? Ia menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sanggup lebih dari itu. Beliau bersabda, bagaimana kalau 5 hari? Ia menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku
sanggup lebih dari itu? Beliau bertanya lagi, bagaimana kalau 9 hari? Ia menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sanggup lebih dari itu. Beliau bertanya lagi, barang siapa kalau 11 hari? Ia menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sanggup lebih dari itu. Beliau bersabda, tidak ada puasa sama sekali di atas puasa ala Daud selama setengah tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Nah, ini ketika Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk menunaikan puasa. Oh, saya siap Senin Kemis. Ya, kalau memang mampu bagus. Untuk meningkatkan puasa, setelah Senin Kemis kita mampu untuk menunaikan, yang bagus adalah puasa Daud, yakni sehari puasa, sehari tidak. Lalu bagaimana ketika bertemu dengan hari Kemis dengan hari Senin? Apakah kita harus menunaikan Senin dan Kemisnya? Ketika panjenengan sudah menunaikan puasa Daud, walaupun itu tiba di hari Jumat, Sabtunya tidak puasa, atau sebaliknya, ternyata pas hari Kamis kok hari libur, ya kita tidak menunaikan puasa. Hari Rabunya puasa, Kamisnya prei, Jumatnya puasa lagi. Itu namanya puasa Daud, dan itu lebih baik daripada puasa Senin Kamis. Itu ketika panjenengan diberi kemampuan untuk menunaikan puasa-puasa sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis yang menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW biasa berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Nah, ini sudah terbiasa Rasulullah. Mengapa saat ditanya puasa di hari Senin dan hari Kamis? Karena hari itu Allah, ya, malaikat melaporkan, menyampaikan kepada Allah untuk pencatatan amal-amal kita. Maka Rasulullah senang ketika saat dilaporkan, saat dicatat itu dalam keadaan berpuasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Tentang bulan Sya'ban, Rasulullah disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa sebulan penuh selain pada bulan Ramadan, dan puasa sunnah yang paling banyak beliau lakukan adalah puasa di bulan Sya'ban. Ini ada yang mengatakan kalau setelah pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban dilarang berpuasa. Ini adalah salah. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah ketika orang melakukan puasa setelah nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban, ya ini di akhir Sya'ban, apakah ini mendahului Ramadan atau memang dia memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Kata Rasulullah, Sya'ban adalah bulanku. Maka di situ Rasulullah mencoba untuk berbanyak latihan sebelum memasuki bulan Ramadan, bukan untuk mendahului, biar puasa saya Ramadan biar penuh full. Maka walaupun itu belum masuk Ramadan, khawatir. Nah, ini tidak boleh. Kalau memang belum waktunya, ya tidak boleh kita melakukan puasa Ramadan. Jadi puasa di bulan Sya'ban ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, mengenai waktu yang dilarang berpuasa. Yang pertama, Idul Fitri dan Idul Adha. Bodoh. Di antara waktu yang dilarang adalah kita tidak boleh untuk puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu merupakan kesepakatan oleh para ulama, dan ini tidak ada yang memperselisihkan apakah ini boleh puasa atau tidak. Semua insya Allah sepakat untuk tidak melakukan puasa di hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, karena hari raya kok poso. Nah, maka di situ
diharamkan atau dilarang. Yang kedua adalah hari-hari tasyrik, di mana hari tasyrik para ulama mazhab Zahiri melarang berpuasa, tetapi sebagian ulama memperbolehkannya. Nah, monggo ya, hari tasyrik itu 3 hari setelah hari raya Idul Adha, di mana para jamaah haji yang sedang di Mina itu mereka disunahkan untuk wukuf, maksudnya bukan wukuf, mabit di Mina untuk menunaikan melontar jumrah di hari-hari tasyrik itu. Dan kita yang tidak sedang haji dilarang untuk berpuasa. Karena apa? Ya, itu ada yang mengatakan itu larangan, memang mutlak larangan, ada yang mengatakan itu makruh. Nah, itu kalau kata Imam Malik itu sekedar makruh saja, sesuatu yang makruh itu dibenci. Namun khusus bagi orang yang sedang membayar kafarat haji tamattu boleh berpuasa pada hari tersebut. Ini kata Imam Malik. Hari-hari tasyrik yaitu 3 hari sesudah hari raya kurban atau setelah hari raya Idul Adha. Ya. Perbedaan pendapat tersebut karena adanya beda pemahaman di kalangan para ulama terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hari-hari tasyrik ialah hari-hari makan minum. Persoalannya ialah apakah hal itu menunjukkan wajib atau sunnah? Ulama-ulama yang memahaminya wajib, mereka mengatakan bahwa hukum berpuasa pada hari tasyrik adalah haram. Tetapi ulama yang memahaminya sunnah, mereka mengatakan bahwa hukum berpuasa pada hari tersebut adalah makruh. Maka di sini ada perbedaan pendapat. Yang lebih hati-hati gimana? Ya, Rasulullah mengatakan itu hari makan dan minum setelah lebaran haji, lebaran Idul Adha atau lebaran Idul Kurban. Maka ya tidak perlulah sergap banget. Pak, saya kan biasa Dawud, apakah nanti takutnya kelewatan? Enggak, ada. Kita enak aja mengikuti para ulama supaya diberi bonus untuk tidak melakukan puasa. Ya, daripada kita melakukan puasa di hari tasyrik malah diharamkan, tidak mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu yang tidak disunatkan dan juga tidak dilarang untuk melakukan puasa, yakni pertama ada hari Jumat. Tentang puasa pada hari Jumat, sebagian ulama termasuk Imam Malik dan murid-muridnya tidak menghukuminya makruh, tetapi sebagian ulama yang lain menghukuminya makruh. Ada yang mengatakan makruh, ada yang tidak, kecuali jika disertai dengan berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya. Maka Bapak Ibu ketika melakukan puasa di hari Jumat, jangan khusus karena ini hari Jumat Saidul Ayam saya melakukan puasa. Nah, puasa tujuannya apa? Kalau memang dengan ingin melakukan puasa di hari itu, di hari Jumat, maka harus disertai sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Jangan kemudian kita mengagungkan hal itu kan Saidul Ayam, hari yang terbaik dalam sepekan, maka saya akan berpuasa. Tapi Rasulullah SAW tidak memberi contoh, tidak mencontohkan untuk melakukan puasa di hari Jumat. Memang ini tidak dilarang, juga tidak disunahkan. Maka ketika kita ingin melakukan sesuatu atau puasa di hari itu, ya hendaknya disertai sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Ada juga tentang hari syak, was-was. Mayoritas ulama melarang berpuasa pada hari itu, ya, maksudnya hari was-was, karena dikhawatirkan hari was-was itu hari terakhir di bulan Sya'ban, bulan Sya'ban.
Ada yang mengatakan, wah lebih baik saya ikut ini puasa biar tidak ketinggalan Ramadan, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini tidak boleh, tidak boleh. Kalau Ramadan harus mantap, mau mengikuti ketetapan yang mana, mau mengikuti yang mana, mau yang ru'yatul hilal atau hisab. Ya, saya mengerti yang jelas, jangan was-was kemudian kita ya, daripada ketinggalan ini saya lebih baik mandang ini, tidak boleh ya. Puasa di hari Sabtu, tentang hari Sabtu alasan perbedaan para ulama karena mereka berbeda pendapat soal kesahihan riwayat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa beliau bersabda, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang telah diwajibkan atas kalian. Ya, maksudnya puasa Ramadan, puasa wajib. Ya, kalau khusus hari Sabtu, karena memang ada orang-orang Yahudi menganggap hari Sabtu adalah hari suci. Ya, maka ini kemudian mereka puasa di hari Sabtu. Nah, ini memang tidak ada larangan, tidak ada larangan, tidak ada perintah. Tapi kalau itu tadi saya sampaikan ada kaitannya digandingkan dengan hari Jumat sebelumnya, boleh. Tapi untuk mengagungkan hari Sabtu, ya tidak diperkenankan. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah bulan terakhir di bulan Sya'ban. Nah, ini saya sampaikan tadi di depan tentang puasa setengah bulan terakhir di bulan Sya'ban. Sebagian ulama menghukumnya makruh dan sebagian ulama memperbolehkannya. Nah, ini saya sampaikan karena memang ini termasuk nanti akan masuk syak, ya, hari di mana ada was-was apakah ini sudah masuk Ramadan atau belum. Nah, ini lebih baik kita, ya kalau memang memasuki Ramadan, ya kita mantap, jangan kekhawatiran kalau ya, tidak boleh seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun kedua tadi puasa itu kan waktunya. Yang kedua adalah waktu niat kapan kita niat untuk melakukan puasa. Ini Ibnu Rus menyampaikan tidak ada seorang ulama pun yang tidak mensyaratkan adanya niat dalam puasa sunnah. Ya. Yang mereka perselisihkan hanya tentang waktunya niat, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Ya, memang ada yang mengatakan waktunya itu harus malam, harus menginap, harus dimalamkan. Tapi Rasulullah SAW pernah melakukan puasa sunnah, puasa hari Senin Kamis. Ketika beliau datang ke rumah, kemudian tanya kepada istrinya, ya istriku, wahai kekasihku tercinta, apakah ada sarapan untuk pagi hari ini? Jawabnya, tidak ada, sudahlah saya berpuasa. Maka di sini juga ada perbedaan pendapat, apakah niat puasa itu boleh di pagi hari atau harus malam hari. Ya. Yang jelas niat, di samping niat ada pelaksanaannya. Wes niat malamnya niat, tapi di pagi harinya kok sarapan, ya itu tidak mendapat apa-apa. Tapi ya sudah mendapat pahala niatnya, bagus tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun yang ketiga adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun ya, rukun ketiga ialah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hal ini juga berlaku pada puasa wajib. Tentang hukum orang yang berpuasa sunnah dan membatalkan puasanya menurut mayoritas ulama. Seseorang yang membatalkan puasa sunnahnya karena udzur tidak wajib mengqadha, ya, karena udzur itu alasan secara syar'i, alasan yang bisa diterima secara syar'i. Puasa sunnah
Tapi karena ada udzur syar'i, kemudian dia membatalkan puasanya, itu tidak wajib mengqadha atau mengganti. Tetapi kalau puasanya puasa wajib, walaupun ada udzur, nanti di lain waktu wajib untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ya, para ulama berbeda pendapat kalau hal itu dilakukan karena sengaja atau tanpa ada udzur. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ia wajib mengqadha, namun menurut Imam Syafi'i dan sebagian ulama tidak wajib mengqadha. Ya. Perbedaan pendapat tersebut karena adanya beragam hadis tentang hal itu. Sebab Imam Malik meriwayatkan sesungguhnya Hafsah dan Aisyah, dua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah sedang berpuasa sunnah. Mereka dikirimi hadiah berupa makanan dan mereka membatalkan puasanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bayarlah sehari sebagai gantinya. Nah, maka ini yang dijadikan bahwa membatalkan puasa sunnah itu harus mengqadha. Ada yang mengatakan harus qadha. Ya. Tapi ya, mau puasa sunnah itu ya sesuatu yang dilakukan tidak diperintahkan, ya dianjurkan tapi tidak diperintahkan. Maka ketika kita membatalkan puasa sunnah dengan udzur yang bisa diterima, dengan alasan yang bisa diterima, maka di situ tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya atau menggantinya di lain hari atau di luar hari itu. Yang bertentangan dengan hadis ini ialah hadis Ummu Hani yang berkata pada waktu peristiwa penaklukan kota Makkah, Fatimah datang lalu duduk di sebelah kiri Rasulullah SAW dan Ummu Hani berada di sebelah kanan beliau. Kemudian muncullah seorang budak perempuan dengan membawa sebuah bejana berisi air minum. Ia memberinya kepada Nabi SAW dan setelah meminumnya, beliau lalu memberikannya kepada Ummu Hani. Dan setelah meminumnya, Ummu Hani berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berbuka, padahal aku tadi berpuasa. Beliau bertanya, apakah kamu berpuasa qadha? Ia menjawab, tidak. Beliau bersabda, tidak apa-apa kalau itu puasa sunnah. Maksudnya di sini adalah tidak apa-apa kamu membatalkan puasanya, puasa sunnah. Tapi kalau yang kamu lakukan itu puasa qadha, yang sebagai pengganti yang pernah ditinggalkan puasa yang sebelumnya, itu dia melakukan puasa qadha. Kalau membatalkan, ya tetap harus mengganti puasa lagi. Tidak boleh, ini kan saya mengqadha puasa yang lain. Nah, mengqadha puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan atau puasa wajib itu, kalau dia membatalkannya, maka dia harus menggantinya lagi di luar hari itu, di lain kesempatan. Maka memang ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai, wah ini kan aku lakukan puasa sunnah. Puasa qadha itu tidak sunnah, tapi wajib. Karena wajib mengganti puasa wajib yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Seperti itu. Argumen Imam Syafi'i dalam masalah ini ialah hadis riwayat Aisyah. Sesungguhnya ia berkata, Rasulullah SAW menemui aku berkata, aku menyimpan suatu makanan untuk Anda. Beliau bersabda, sesungguhnya tadi aku ingin berpuasa, tetapi bawa kemari makanan itu. Nah, ini kan Rasulullah sebenarnya ingin melakukan puasa sunnah, tapi karena istrinya membawakan makanan, daripada mengecewakan orang yang memberinya, maka beliau merelakan untuk tidak melakukan puasa sunnah. Nah, hadis Aisyah dan Hafsah tersebut bukan musnad. Alasan lain yang menimbulkan perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini ialah tentang puasa sunnah yang bisa dikiaskan dengan salat sunnah yang juga bisa dikiaskan dengan haji sunnah. Sebab
para ulama sepakat seseorang yang melakukan haji dan umroh sunnah lalu ia membatalkan atau memutuskannya, maka ia wajib mengqadhanya. Dan sepengetahuan Ibnu Rus menyampaikan, mereka juga sepakat bahwa seseorang yang membatalkan untuk memutuskan sholat sunnah, ia tidak wajib mengqadhanya. Ini perlu diperhatikan. Tapi ya perlu diingat, walaupun itu sholat sunnah, kemudian kita membatalkan sholat sunnah, tapi kalau sholat itu sudah diniati, maka jangan sampai kita membatalkan, ya. Walaupun tidak ada perintah untuk mengqadha sholat sunnah tadi, yang kita lakukan, yang kita batalkan tadi, ya. Sholat sunnah itu kan komunikasinya dengan Allah, berhubungnya dengan Allah. Kemudian kita membatalkan diri, mengundurkan diri, maka ya sama dengan ya kita tidak menghargai Allah. Sedang komunikasi dengan Allah, kemudian kita memutuskannya. Nah ini kan, maka di situ ya jangan sampai kita membatalkan puasa. Dan ini tidak sekedar puasa sholat sunnah, lebih-lebih sholat wajib, sholat fardu, dengan alasan saya dipanggil oleh suami. Nah, kalau kita sedang melakukan sholat, ya tetap lanjutkan sholatnya, walaupun di situ ada panggilan-panggilan yang lain. Lebih-lebih sholat wajib. Ulama-ulama yang mengkiaskan puasa sunnah dengan sholat sunnah, ya, karena mereka menganggap puasa sunnah lebih dekat kepada Allah, kepada sholat sunnah daripada haji sunnah, ya. Sebab haji itu ada ketentuannya tersendiri, yaitu orang yang membatalkan ibadah haji, ia wajib melanjutkan ibadah hajinya sampai akhir. Seseorang yang berbuka dalam berpuasa sunnah karena lupa, menurut mayoritas ulama ia tidak wajib mengqadhanya. Menurut Ibnu Ulyah, ia wajib mengqadhanya karena dikiaskan dengan haji. Mungkin Imam Malik cenderung pada hadis Ummu Hani tersebut berlaku bagi orang yang berbuka puasa karena lupa. Hadis Ummu Hani tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud. Demikian juga hadis Aisyah. Abu Dawud meriwayatkannya dengan lafal yang mirip dengan apa yang telah disampaikan tadi. Jadi ketika kita melakukan puasa wajib kok lupa makan dan minum, maka dianjurkan untuk melanjutkan. Kalau kita, maksudnya itu lupa. Kalau kita melakukan puasa sunnah, kemudian ada tamu, kita menyuguhkan makanan, di situ jangan kemudian saya atau kita yang menyuguhkan itu mengatakan saya sedang puasa, walaupun itu sunnah, maka hendaknya kita juga ikut makan dan minum. Dan itu ya, kalau mau melanjutkan puasanya sangat dianjurkan. Ya, tidak perlu mengqadha di lain hari. Itu puasa sunnah ya, puasa sunnah. Dan kita puasa qadha, ada tamu kita juga ikut makan, kita ikut minum, kemudian melanjutkan. Nah, ini tidak boleh. Dia itu harus mengqadha lagi di lain kesempatan. Oke, paham ya di sini ya. Jadi kata kemarin kajiannya kok boleh makan, boleh minum saat ada tamu, walaupun kita mengqadha. Ya, boleh makan minum, tetapi di lain hari harus mengganti atau mengqadha puasa yang tadi, karena tadi qadhanya adalah mengganti puasa wajib. Tapi kalau dia sedang melakukan puasa sunnah, kemudian ada tamu, kita ikut makan, kita ikut minum, di situ tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan tadi. Bahkan itu boleh dilanjutkan, ya, boleh dilanjutkan. Wis warak ya, makan minum menemani tamu tadi. Jangan sampai tamu suruh makan minum, kita sendiri tidak makan dan minum. Nah, ini tidak menghargai tamu namanya, okay? Tidak ikram dhaif.
Mungkin itu kajian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita bahas lagi tentang iktikaf ya, iktikaf. Memang bahasanya kita tentang sampai di sini ya. Demikian, ketika nanti ada yang perlu didiskusikan, kita bicara bersama-sama, kita bahas bersama-sama. Apabila apa yang saya sampaikan tadi ada kebenaran memang semata dari Allah, apa yang salah memang semata kekurangan secara pribadi dalam hal ini. Demikian kita baca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.